Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tamariska Jessica Hukubun dengan NPM 12114201230186. Saya mahasiswa Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Teman-teman, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Bagian-bagian sistem pencernaan manusia ada apa saja? Ayo kita lihat satu-satu. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah organ pertama di pencernaan. Di dalam mulut terjadi dua proses, yaitu proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Fungsi dari mulut adalah sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan organ pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Fungsinya adalah kerongkongan berfungsi sebagai pipa penyalur makanan, sedangkan tenggorokan adalah saluran pernafasan sebagai penghubung antara mulut dengan paru-paru. Yang berikut adalah lambung. Lambung adalah pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Di dalam lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi maupun mekanik. Dinding lambung menghasilkan asam klorida. Asam klorida atau asam lambung berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama dengan makanan. Fungsi lambung diantaranya untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, dan mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung. Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Fungsinya adalah selain mencerna makanan, fungsi utama dari usus halus juga sebagai penyerap nutrisi dari makanan tersebut. Teman-teman, yang berikut adalah usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi malam dan mengubahnya menjadi feses. Yang terakhir adalah anus dan rektum. Sebelum feses dikeluarkan dari tubuh melalui anus, feses akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Jika feses perlu dikeluarkan, maka akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang feses atau zat sisa makanan tersebut. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya.